kayak ruang pertobatan gitu sebelum kita masuk ke sanctuary. Karena di tempat inilah Tuhan tuh menyatakan ada berhala di dalam hati kita. Ini tujuannya ya, tujuannya gitu. Apakah semua orang yang dipanggil Tuhan itu harus jadi pendeta? Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di YouTube channel Beritakan Kebenaran dan juga podcast Perbun. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita akan napak tilas di sebuah gereja yang betul-betul punya banyak sejarah, dan kali ini kita akan coba menggali apa saja yang Tuhan sudah nyatakan dan katakan melalui gereja ini, khususnya di dalam perjalanan spiritual saya. Ini pasti luar biasa karena ada hal mistik dan siap-siap untuk melihat apa yang akan terjadi. Dan sebelumnya, sebelum melanjutkan video ini, silakan share, like, dan subscribe channel YouTube ini supaya kita dapatkan banyak informasi tentang video pembinaan dan juga bisa menjadi berkat buat orang lain mendukung pelayanan ini. Oke, itu dia Gereja Kristen Indonesia Tregolan Bunder. Kita langsung aja masuk ke dalam. Lewat mana ya? Lewat sini, lewat sini. Oke. Ini bakal seru banget guys, karena kalian akan lihat banyak rahasia yang gue bakal ungkapin melalui vlog ini. Jadi ini sebuah gedung bersejarah sebenarnya, tapi kita nggak akan bahas sejarahnya sih. Tapi saya akan coba liatin teman-teman sekalian apa yang Tuhan itu omongin melalui gereja ini. Oke, ini tempat yang pertama. Tada! Ini adalah Poliklinik Anugerah Mulia. Ya, poliklinik ini keren banget sih. Biasanya aku juga sama keluarga kalau sakit kita kesini juga. Dan buatku ini bagian yang penting banget di gereja, kan ini bagian yang kita ngomongin ruang kesaksian. Jadi ada banyak dokter-dokter yang luar biasa ya. Jadi mereka spesialis jantung, paru, bahkan ada dokter gigi yang punya pengalaman, segudang pengalaman. Yang biasanya kalau kita datang kepada mereka di poli atau di rumah sakit itu bayarnya itu mahal banget. Tapi mereka di sini itu betul-betul pengabdian, dan mereka yang berobat di sini cuma bayar 5.000 doang. 5.000. Dan yang luar biasanya adalah di sini biasanya ada kursi, ya. Dan kalau aku datang ke sini, itu saya punya kesempatan untuk ngobrol sama beberapa teman-teman kita, saudara kita yang hidupnya emang susah sih. Maksudnya ya kita harus ngomong ya jujur, ada banyak orang di daerah sini juga yang memang membutuhkan pelayanan tentang pengobatan. Dan setiap kali aku duduk misalnya di sini ya, sini biasanya ada kursi, terus aku nunggu duduk di sini. Dan ada satu pengalaman ya. Jadi waktu aku duduk ngobrol sama seorang ibu ini bawa anaknya yang sedang sakit, lalu juga dia sendiri juga sedang sakit. Dan waktu berbincang-bincang itu aku supaya diingetin sih, ya inilah gereja ya, maksudnya gereja tuh menjadi kesaksian tuh melalui karya, nggak cuma sekedar ngomong tentang apa yang baik dan yang benar, tapi juga berdampak langsung kepada masyarakat. Dan aku melihatnya di Poliklinik Anugerah Mulia ini ada banyak orang yang bisa menikmati berkat Tuhan melalui keterampilan, skill profesi mereka sebagai dokter. Dan yang mau kasih tahu sama teman-teman sekalian, apapun profesi teman-teman sekalian, sebenarnya inilah pelayanan. Pelayanan adalah bagaimana kita bisa menempatkan panggilan Tuhan, talenta yang Tuhan kasih itu berdampak bagi dunia ini. Jadi Injil itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi juga sebuah karya. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi siapapun Anda hari ini, bisnismen, mau dokter, mau insinyur, mau YouTuber sekalipun, kita harus berpikir bahwa semua yang Tuhan percayakan ini kita bisa pakai untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat buat sesamanya. Ingat ya, Tuhan itu pernah berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan hatimu, dan juga kasihlah sesamamu manusia. Jadi kita bisa belajar mengasihi orang lain melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah inilah Poliklinik Anugerah Mulia, saya kangen banget. Ya bukan kangen sakitnya ya, tapi paling tidak saya bisa melihat dedikasi para dokter yang mencintai Tuhan, juga belajar untuk mencintai sesamanya. Oke, kita langsung ke ruang yang berikutnya. Oke, guys, kita lanjutin ke ruangan yang berikutnya. Ini lebih akan seru, tambah seru lagi. Ini
tutup ya. Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kangen sama Blesscore ini kita akan masuk ke Blesscore. Di sini biasanya kan ada teman masak ya. Halo Pak Sis. Nah itu Pak Sis tuh, yang ganteng di sini. Masuk TV. Oke, kita langsung aja, dia agak gelap. Coba lampunya mana ya? Oh ini. Lampunya. Tapi kelihatan lah ya. Kelihatan lah ya. Oke, di sini ini Blesscore. Jadi gini, aku tuh masuk di gereja ini kurang lebih 10 tahun yang lalu sih. Jadi saya mau kisahin ini sebelumnya di sini tuh kantor lama. Jadi sekarang udah pindah ke depan kan. Tapi saya ini dulu kantor lama, jadi ada sekat, ada kaca. Teman-teman yang jadi TU ada di balik sini. Dan ini adalah ruang PPH. Nah, ini adalah ruangan yang luar biasa, mistik banget. Ada banyak hal di sini akan kita coba explore. Oke, ini dia. Jadi teman-teman sekalian, di sini dulu adalah ruang tim hamba Tuhan. Jadi di sini ada meja gede banget dan kita biasanya meeting dan rapat di sini. Waktu 3 tahun pertama saya masuk ke dalam gereja ini, saya tuh masih betul-betul adaptasi, belajar untuk memahami gereja ini. Dan biasanya aku masih punya anak satu datang ke sini, dan di sini aku biasanya kayak kerjain sesuatu ya, termasuk ngafalin ayat firman Tuhan dan sebagainya di sini, dan juga di tempat sini nih. Saya ada kursi, karena nggak kelihatan, itu biasanya aku kayak berlutut berdoa gitu. 1, 2, 3. Oke teman-teman sekalian, ini adalah ruangan PPH lama. Aku juga bingung sih, PPH itu singkatannya apa ya, tapi nggak terlalu penting lah. Tapi ini pasti ruang hamba Tuhan dulu sebelum pindah ke gedung depan. Jadi ini ada meja besar, dan biasanya aku tuh kalau datang di sini pagi-pagi kita kan ada jadwal tiket ya, tapi waktu itu ya biasalah, awal-awal kan masih agak rajin gitu ya. Jadi saya datang hampir tiap hari, dan di sini kayak nyiapin sesuatu, lalu di sini juga tempat kita berdoa dan lain sebagainya. Dan yang menariknya adalah gini, kalau teman-teman lihat di sini ya keluar, di sini adalah tempat perenungan saya. Jadi setiap kali ada kegiatan, ada aktivitas, karena aku masih baru banget sih, terus aku coba ngintip dari sini. Jadi mereka yang persiapan camp tuh kelihatan di sini. Mereka yang sedang meeting dan rapat tuh ada di sini. Terus aku tuh sempat jadi kayak mikir gitu sih. Sempat mikir gitu juga sih, maksudnya ya inilah panggilan. Oke, kita langsung keluar nih, ada satu bagian penting lainnya juga. Jadi dulu di sini tuh nggak ada ini. Jadi di sini adalah ruangan kayak kantor tempat konseling gitu. Nah, saat aku mau ceritain di sini yang bagian penting, cuma karena di sini gelap ya, sini gelap, kita akan keluar, saya akan ceritain apa yang terjadi di ruangan ini. Let's go. Oke, di sini deh. Jadi di ruangan itu pertama kalinya kurang lebih 10 tahun yang lalu Tuhan tuh pimpin aku di situ ya. Jadi aku inget banget apa yang terjadi di sana setelah semua proses yang dijalanin, lalu akhirnya keputusan diambil, dan aku tuh dipanggil sama 2 atau 3 orang majelis dan 1 orang pendeta, dan disodorin lah ini surat perjanjian. Ya kita nggak bisa, kita masih banyak ngomong tentang surat perjanjian, tapi aku lihat ini juga adalah cara Tuhan untuk bisa melihat tanggung jawab kita pada waktu kita mengikatkan pelayanan. Ya. Jadi di GKI Pergaulan juga begitu. Dan yang menariknya adalah begini, aku nggak pernah lupa pada waktu disodorin terakhir kali tentang JKH. Ada yang tahu nggak sih JKH? JKH tuh ini loh, gaji bulanan. Ya. Jadi waktu ditawarin, bukan ditawarin, waktu dikasih tahu gaji bulanannya, muka aku udah langsung berubah. Maksudnya gini, aku bukan ngomong besar kecilnya sih, tapi sebelum aku di gereja ini, aku pernah melayani sebuah tempat, dan itu ya nggak mau ngebandingin juga sih, cuma aku mau otentik aja sih. Agak jauh sih dari yang sebelumnya. Dan kayak malam itu aku ngomong pulang sama istri dan bilang, ini gimana ya, kita harus mencukupkan dengan kondisi yang ada seperti ini. Tapi teman-teman tahu nggak, hari ini aku udah 10 tahun di sini, dan Tuhan itu menjaga
hidupku dan keluargaku. Bahkan hari ini anakku sudah 3. Dan kita nggak pernah berkekurangan. Apa sih yang mau aku sharingin ke teman-teman sekalian gini? Kadang-kadang hidup tuh nggak cuma bisa dinilai uang sih. Ya bolehlah kita kalau mau kerja ya cari posisi, cari duit, mikirin. Tapi nggak semuanya dan nggak segalanya itu harus ditentukan dengan uang. Dan buktinya hari ini aku menjadi kesaksian bahwa aku melayani dengan hati yang tulus dan motivasi yang benar. Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kok. Jadi teman-teman, apapun kondisimu hari ini dalam pekerjaanmu, percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu mencukupkan. Tuhan yang memanggil kamu untuk sebuah bidang tertentu. Yang pertama dan utama adalah, you punya passion nggak untuk bagian itu? Jadi kalau kita kerja hanya untuk mendapatkan duit, kita pasti nggak akan sejahtera sih. Kita akan kehilangan bahagia. Tapi waktu kita bekerja, karena kita tahu kita sedang melayani Tuhan, Sang Raja itu, dan Sang Raja itu nggak mungkin meninggalkan aku dan engkau di dalam pelayanan dan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Oke, ini adalah bagian yang penting juga di dalam ruangan ini. Ini Bleskor ini luar biasa teman-teman sekalian. Kalau hari Minggu di sini ada banyak meja, orang ada banyak yang makan lalu lalang, dan saya mau kasih tahu begini ya. Mereka yang melayani di sini, yang beresin meja, tisu, sampah dan lain sebagainya adalah bos-bos besar. Ya saya juga bukan mau ngebandingin bahwa mereka wah itu posisi karena ini gereja, enggak sih. Tapi orang yang punya duit dan punya kuasa itu nggak semuanya punya hati. Jadi yang utamanya adalah kalau punya hati kita bisa melayani Tuhan. Kita nggak mikir kita tuh lebih baik, lebih kaya, lebih tinggi. Walaupun memang betul faktanya adalah Tuhan mempercayakan beberapa orang berkat yang lebih. Tapi jangan lupa orang yang dipercayakan berkat juga dituntut lebih banyak gitu loh. Lebih banyak harus pikul salib dan sangkal diri. Dan di sini kita bisa belajar bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu saling membantu men. Kita saudara seiman. Oke, kita akan lanjutin ke ruangan lainnya. Ini adalah gedung gereja, nanti kita akan berhenti di sana guys. Tapi sebelumnya saya ajak teman-teman untuk masuk dalam satu bagian yang juga penting, yang gak kalah pentingnya. Ya. Jadi ini adalah peresmian pemakaian gedung. Kita lagi-lagi gak ngomong sejarah ya. Ini gelap semua karena memang kan kita sudah ini ya worship from home ya. Worship from home. Ini nggak tahu bisa nggak ya? Masih bisa kedetek ya? Masih ya? Oke. Wah ini tambah gelap. Coba saya lihat lampunya ada di sini nggak ya? Lampu. Ah ini dia. Sebenarnya tadi aku mau nunjukin ini sih. Jadi di sini kita nggak bisa buka, kayaknya dikunci ya. Di sini adalah namanya Kids Corner. Ini kan ujung, ini Kids Corner. Mungkin bisa kelihatan nih Kids Corner di sini. Ah ini Kids Corner. Belum terlalu lama memang pelayanan di tentang Kids Corner ini, tapi ini bagian yang juga penting banget di dalam perjalanan hidup spiritual saya bersama dengan keluarga. Maksudnya bukan ruangannya. Tapi setiap kali kita selesai kebaktian, ibadah, orang tua tuh jemput anaknya di sini. Dan setiap kali aku nunggu di sini dan lihat, aku tuh ingat banget ya muka anak-anak tuh penuh dengan sukacita dengan guru sekolah minggu. Dan hari ini saya mau kasih tahu sih sama guru-guru sekolah minggu, thank you so much. Terima kasih banyak udah bisa dan udah punya hati untuk mendampingi anak-anak kita yang, tuh anak banyak ya. Saya kan cuma anak 3 ya, di rumah tuh luar biasa. Tapi ini anak sekolah minggu tuh banyak banget. Dan kenapa saya mau bagian ini? Karena gini, salah satu ruang kenangan dalam hati saya nggak pernah hilang adalah waktu kecil aku pernah dibawa orang tuaku untuk datang ke sekolah minggu. Dan teman-teman tahu nggak? Itu tuh nggak pernah hilang, nggak pernah lupa. Sebuah momen dan kenangan yang aku tahu bahwa aku tuh bisa kenal Tuhan dan Tuhan bisa kenal aku melalui sekolah minggu. Dan dalam bagian ini saya mau bagiin buat orang tua ya. Rasanya tidak ada waktu yang terlalu cepat ya, untuk kita bisa ngomong tentang Tuhan di dalam keluarga. Dan ini penting banget supaya bisa menaruh. Jadi gini, setelah aku tuh setelah aku kenal Tuhan, kecil, remaja dan pemuda tuh aku hilang. Totally lost. Aku tuh ngelakuin banyak hal yang tidak menyenangkan Tuhan, bikin dosa banyak banget. Tapi entah kenapa setiap kali aku dalam pergumulan dan mentok gitu ya di tembok, bang, gitu. Terus aku inget bahwa aku punya Tuhan Yesus.
Dan itu hal yang luar biasa yang mulai ditanamkan oleh orang tuaku yang mungkin juga tidak sempurna mengajari aku tentang Tuhan. Tapi pada waktu aku kecil tuh kenangan yang nggak bisa hilang yang membuat aku tuh semakin sadar bahwa ada sosok pribadi yang namanya Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan mencintai. Jadi sekali lagi guru sekolah minggu, thank you so much untuk pelayanannya. Dan disinilah anak-anak kita dan saya mengajak teman-teman juga untuk mendidik anak-anak kita dari kecil ya untuk kenal Tuhan. Oke, kita langsung saja. Ini adalah bagian kebaktian buat remaja di sini. Ini sekolah minggu, ruangan-ruangan sekolah minggu. Banyak kita nggak akan ke atas, di atas ruang remaja ya. Kita langsung aja ke satu ruangan lain juga yang mistik banget. Wah, mistik. Ya, mistik. Ini kamar mandi cewek cowok dan ini dapur. Oke, ini dapur. Ini ada fotonya nih. Ini teman-teman. Kalau buatku sih ya, ini tempat adalah tempat di mana ada banyak orang yang mengabdi sih. Jadi kalau setiap gereja ada orang-orang yang behind the scene. Bukan behind the scene ya, behind the apa sih namanya? Di belakang panggung. Ya itu deh ya, pokoknya belakang panggung. Ya mungkin nggak pernah kelihatan, tapi semua organized well tuh karena ada mereka sih yang ngebersihin lantai, yang banyak jemaat yang nggak pernah tahu apa yang mereka lakukan waktu kita ada di rumah. Kita taunya kan cuma hari Minggu datang dan semuanya itu bersih dan lain sebagainya. Tapi ada orang di balik semua kebersihan, ya seperti Pak Satpam di depan, ada Pak Sabar dan teman-teman yang menjaga 24 jam di gereja Tuhan ini. Dan aku rasa itulah gereja ya, maksudnya kadang kan kita udah online gini streaming kita kadang lupa sih bahwa walaupun kita kebaktiannya online mereka tuh tetap kerja gitu loh, mereka tuh tetap ngebersihin gereja ini karena lihat tuh ada banyak daun-daun, ntar tuh pasti bakal bersih gitu loh, bakal bersih dan kaca-kaca semuanya tuh mereka tuh nggak berhenti, bahkan nih ada disinfektan ya, setiap kali kita rekaman dan sebagainya teman-teman kita tuh ngebersihin semuanya tuh, lihat bersih banget kan. Jadi di gereja manapun aku pikir sih ada banyak orang yang punya dedikasi ya untuk mengabdi. Dan inilah gereja, bukan cuma sekedar mereka tuh butuh kerjaan dan butuh duit sih, menurutku nggak gitu sih. Tapi mereka juga jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani di gereja Tuhan. Ya, untuk membersihkan hal-hal yang mungkin kita nggak pernah pikirin. Oke, kita langsung ke bagian dua tempat yang terakhir yang bersejarah. Itu ruangan pemuda di sana. Kita lihat aja deh. Aku nggak akan cerita, tapi di sini lihat aja nih gedung baru sebenarnya. Ya termasuk baru nih ruang kebaktian pemuda kita. Ini ruang kebaktian pemuda. Biasanya hari Minggu tuh yang datang 80-90, ya 80-90, dan kita punya kebaktian hybrid ya. Jadi walaupun kita GKI Pregolan yang konon katanya konvensional, tapi kita udah gak konvensional karena Reform itu adalah gereja yang selalu diperbaharui, dan kita menjawab tantangan zaman ini dan melihat bahwa ada hal yang esensi dalam worship, dalam ibadah. Nah, lagi-lagi kita nggak akan bahas itu, tapi ini kebaktian pemuda. Kita langsung ke dua ruangan yang lainnya. Oke. Ini bakal keren dan seru. Ini adalah ruangan, bentar, aku bikin lampunya. Yes, konsistori. Atau biasanya kita namain ruang persiapan untuk ibadah sih. Ini coba lihat ruangan ini ya. Saudara sekalian kalau lihat ruangan ini betul-betul legacy sih. Ya, jadi usianya gereja ini 100 tahunan. Aku nggak tahu exactly tepatnya berapa tahun sih, cuma udah kayak 1 abad gitu ya. 100 tahunan lah ya. Dan hampir 2 abad. Hampir 2 abad ya. Hampir 2 abad. Dan kalau teman-teman lihat di situ ada foto-foto. Ya mungkin aku mesti ngomong ya agak sombong sedikit ya. Mungkin nggak banyak gereja yang punya kayak gini sih. Come on. Lihat dari Dr. DS Abraham Delfos. Men 1881, 1887 men. Kemana aja gua tuh? 1887.
Jadi ini misionari yang pertama merintis gereja ini dan menjadi gembala. Dan ini adalah foto majelis, tadi dua pendeta aktif. Oke, aku mau duduk di sini nih sebentar. Jadi ini ruang, rasanya ini menjadi ruang apa ya? Kayak ruang pertobatan tuh sih, sebelum kita masuk ke sanctuary main roomnya ibadah. Kenapa kok ini menjadi ruang pertobatan? Karena di tempat inilah Tuhan tuh menyatakan ada berhala di dalam hati saya. Boleh perhatiin. Ini ada foto-foto ya. Ini ada foto-foto. Aku sempat bergumul sih, maksudnya ini to be honest ini. Apakah semua orang yang dipanggil Tuhan itu harus jadi pendeta? Dan 3 tahun yang lalu pergumulan itu cukup berat. Bukan cuma karena aku pengen jadi pendetanya, bukan. Tapi ada beberapa orang yang pernah tanya. Misalnya contoh ada yang pernah tanya, Pak Jo ini ada kasus apa sih kok nggak dipendetakan? Oke, di dalam ketidakmengertian dia mungkin, dan nggak mungkin juga sih ngejelasin semua jemaat. Sampai suatu kali aku punya pergumulan ketika salah seorang rekan tuh akhirnya dipendetakan di gereja ini. Dan aku tuh muter-muter di jalan gede aja. Mau berhenti itu kayaknya berat banget ya. Sampai aku tuh telepon mamiku di Bandung. Dia bilang, nih tolong doain aku ya. Kayaknya ada sesuatu yang salah nih sama hati dan pikiranku. Dan itu benar banget sih, maksudnya. Kenapa sih kok aku berpikir begitu ya? Kenapa sih aku berpikir suatu kali ada foto orang-orang lain yang mungkin bukan pendeta yang harus dipasang di sini. Rasanya itu hal paling bodoh ya yang pernah aku pikirin. Dan itu memang gini, aku mau ngomong secara manusia aja gitu. Gak gampang loh, misalnya kayak anak-anakku aja ya, itu sempat ditanya sama teman-teman yang lainnya gitu, papamu tuh kerja apa? Dan aku mau ngomong pendeta ya bukan, mau ngomong hamba Tuhan juga memang ada hamba Tuhan, tapi memang secara jabatan dan struktur berbeda gitu loh, nggak bisa disamain juga, nggak bisa disamain. Dan menjelaskan kepada anak-anak aja nggak semudah itu kan. Ini saya bukan pendeta tapi hamba Tuhan, tapi ada orang pendeta, ada orang hamba Tuhan tapi pendeta. Jadi bedanya apa? Karena di gereja ini itu nggak mengenal istilah penginjil gitu, GI, guru injil nggak ada. Jadi aku tuh kalau di sini ya memang statusnya ya majelis juga bukan ya jemaat. Tapi ini yang penting ya mau aku bagiin sih. Pelayanan itu bukan tentang jabatan. Pelayanan itu bukan tentang struktur. Bagiku yang terpenting dan terutama adalah melihat bahwa udah bisa melayani itu hak istimewa banget tuh. Dan di tempat duduk itu biasanya kan gini, aku tuh akhirnya dipercaya untuk naik mimbar juga sih untuk khotbah di tempat ini. Dan setiap kali aku menatap, aku udah move on sekarang. Jadi aku bisa melihat bahwa yang utama adalah menyenangkan sang raja. Ya aku bukan ngomong juga teman-teman di sini nggak penting gitu loh, penting banget gitu loh. Mereka melayani dan panggilannya memang khusus. Jadi kalau setiap orang dipanggil menjadi pendeta, yang jadi jemaat siapa? Yang jemaat itu nggak mungkin gitu. Dan ada orang yang dipanggil di dalam bagian seperti saya seperti ini, dan dia oke harusnya gitu. Dan Tuhan tuh betul-betul mengungkapkan berhala dalam hatiku dan ngerasa kayak sombongan gitu. Kayak emang gue nggak bisa apa jadi pendeta? Oh gue nggak bisa apa begini? Rasanya itu kebodohan yang pernah aku lakuin. Dan di ruangan inilah Tuhan tuh membentuk aku untuk mengerti dan memahami bahwa ada hal yang jauh lebih indah. Dan aku yakin teman-teman pendeta yang di sini juga kalau ditanya akan mengatakan hal yang sama. Bukan tentang jabatan, bukan tentang foto, bukan tentang struktural, tapi tentang hati yang mau melayani Tuhan. Dan buat teman-teman semua yang ngedengerin video ini, coba kita pastiin kadang-kadang kita dalam gereja tuh merasa membandingkan diri gitu dengan orang lain. Gak perlu sih, gak penting. Utamanya adalah gimana kita sama Tuhan sih. Selama kita tahu bahwa panggilan Tuhan, Yesus sudah menebus dosa kita, bangkit naik ke surga, itu menjadi hal yang lebih utama dan lebih istimewa gitu. Kita jadi anaknya. Memang betul kita dipanggil bukan jadi anaknya aja, tapi juga jadi rekan kerjanya. Tapi kita harus sadar bahwa setiap orang tuh punya panggilan masing-masing, and that's fine gitu loh. Gimana kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh. Jadi disinilah kita melihat bangunannya jadi saksi bisu ya. Saksi bisu. Gimana aku tuh dalam perjalanan pelayanan dibentuk oleh Tuhan. Gak enak guys, sungguhan.
awal-awal tuh betul-betul terus bertanya dalam hati, apakah harus move on dari gereja ini atau apa. Itu rasanya hari ini aku sadar banget, Tuhan panggil saya di gereja ini bukan untuk sekedar melayani, tapi juga membentuk hati. Pengulangan berharap. Kita altar call kan? Oke, kita akan lanjut tempat yang terakhir. Tada, ini dia. Ruang ibadah. Ini nih biasanya ada bangku, sini juga ada bangku. Cuma karena kita sekarang kan live streaming ya, jadi semuanya diatur, di setting seperti ini. Dan coba lihat atmosfer gereja ini guys. Ini luar biasa awesome sih, Tuhan tuh pakai orang. Jadi dulu khotbah tuh kan nggak pakai mic kan. Jadi orang tuh kalau khotbah dari mimbar itu by design ya, itu ngomong tuh langsung jelas. Dan gak ada AC, gak ada, ya betul-betul gereja ini sih. Jadi ini kan cagar budaya ya, gereja ini udah betul-betul legally sama Pemkot tuh menjadi cagar budaya, heritage. Jadi tempat ini betul-betul banyak ngomong betul-betul terus sih. Ini tempat ini bersejarah banget, ya, sejarah dan itu mimbar. Jadi ini adalah ruang pertobatan saya. Selain ruang konsistory itu. Setiap kali dipercaya naik ke mimbar itu, aku sempetin beberapa detik untuk menenangkan diri dan berdoa. Doaku cuma satu sih, Tuhan. Ini mimbar punyamu gitu. Maksudnya, kalau aku dipercaya memberitakan firman Tuhan nih betul-betul kehormatan sih. Beneran kehormatan banget sih. Dan aku cuma hamba yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Tapi jangan lupa, aku juga gak cuma sekedar di sana, tapi juga duduk di sini. Dan itulah bagusnya gereja ini menurut. Jadi walaupun hamba Tuhan, kita kalau tidak ada tugas pelayanan, kita duduk bersama dengan jemaat. Dan itu aku yang gak dapetin di gereja yang dulu. Maksudnya kadang di beberapa gereja hamba Tuhan tuh kayak semi dewa, tau gak sih? Jadi nggak pernah salah. Rasanya tuh Tuhan, pendeta, hamba Tuhan sama jemaat itu jauh banget ya. Wah ini orang suci, ini orang berdosa, jauh banget. Tapi di gereja ini saya sadar, ya saya betul-betul, saya cuma jemaat gitu loh, jemaat. Jadi saya dengerin firman, di sini saya bertumbuh secara rohani, bukan cuma di dalam menyampaikan firman, tapi juga mendengarkan firman. Ini ruangan yang luar biasa dan bagi saya inilah gereja. Siapapun Anda yang ngedengerin video ini dan sudah beribadah di gereja, perhatikan baik-baik bagaimana perjalanan hidupmu dibentuk oleh Tuhan dalam perjalanan ini. Apakah setiap firman yang kita dengar dari mimbar itu menolong kita untuk bertumbuh semakin kenal Tuhan dan juga memperkenalkan Tuhan, to know God and to show God to others. Bagaimana kita diperlengkapi dan kemudian menjadi berkat di luar. Kebaktian 1 nggak terlalu banyak, yang kurang lebih 80, 90-an. Iya Pak Ferry, 90-an ya. Ya, kalau kebaktian 2-nya sekitar 400, kurang lebih sampai ke atas. Dan gereja ini Tuhan sudah pakai mempertobatkan banyak orang untuk kenal Yesus Tuhan. Yang menyatakan dirinya kepada manusia, yang menebus dosa manusia, mendamaikan. Di gereja ini ada banyak orang yang menangis, bertobat. Di gereja ini ada orang yang ditabiskan jadi pendeta, ada orang yang diberkati pernikahannya, ada orang yang mungkin sudah membawa dan mengantarkan cucunya baptis di sini. Come on, so awesome man, ini luar biasa. Luar biasa banget Tuhan bekerja di dalam dan melalui gereja ini. Dan buat saya pribadi ini gereja yang membuat saya dibentuk oleh Tuhan dan semakin mengenal Dia ya, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Oke, kita keluar. Di sesi yang terakhir saya akan coba bacakan satu bagian firman Tuhan nanti. Ini gedungnya ya. Wah nggak ada ini sih, nggak ada baby room nih.
Ini video yang keren banget dan menurutku ini bakalan nggak akan gue lupain sih. Nggak akan aku lupain. Ya, video ini akan jadi legacy buat Deon, Kalista, dan Caleb, anak-anakku ya. Sekarang 10 tahun, 6 tahun, dan masih belum 2 tahun ya. Ini papanya ngomong di sini. Aku nggak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi aku pengen tahu dan pengen memastikan bahwa anak-anakku, teman-teman, saudara sekalian nonton video ini juga menyadari dan melihat inilah kehidupan kita dalam dunia ini. Dan gereja Tuhan pakai, Tuhan dirikan untuk memperkenalkan siapa dirinya, siapa Yesus yang sesungguhnya kepada kita, dan kita memahami apa itu cinta kasih Tuhan. Ini gereja Kristen Indonesia. Dan aku mau bacain satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 6-7. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta yang kami punya dalam bejana tanah liat, berarti ini bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal tapi tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun kami tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Saudara sekalian, kita ini bejana tanah liat. Kalau bejana tanah liat tuh nggak ada apa-apanya. Tapi Paulus mengatakan, bejana tanah liat ini akan rusak dan hancur supaya kemuliaan Allah di dalam itu semakin nyata. Nah, hidup manusia sebenarnya nggak punya arti apapun sebelum dia ketemu dengan Yesus. Setelah dia ketemu dengan Yesus, hidup manusia yang kadang-kadang dipandang sebelah mata oleh dunia karena status sosial, ekonomi, karena kemampuan prestasi. Hari ini siapapun kita datang kepada Bukit Golgota, ya, di tempat di mana Yesus disalibkan. Dan Yesus berkata, aku mengasihimu. Bukan karena apa yang kau punya, tapi dia mengasihi dengan kasih yang ajaib, ya, karena dia pengen mengasihi gitu. Jadi siapapun kita yang dengerin video ini, anak-anak muda, tua, yang hari ini sedang bergumul dengan identitas diri, makna dan tujuan hidup, kita kembali kepada akar kita, yaitu Yesus. Di sanalah kita menyadari bahwa aku adalah sebagaimana aku adanya. Itu karena Tuhan Yesus yang mengasihi aku. Oke, sampai di sini saja vlog. Jangan lupa share, like, and subscribe video ini. Bagikan pada rekan-rekan lainnya dan dapatkan supaya bisa mendapatkan video pembinaan berikutnya dan juga bisa menjadi berkat mendukung pelayanan ini. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube channel GKI Pregolan Bundar, di tempat di mana kita bisa bertemu bersama. Oke, sampai di sini dulu. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Goodbye.